Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Jufri dengan NIM 1916040071. Baiklah, di sini saya akan membahas 20 pertanyaan beserta jawaban tentang akuntansi keuangan. Yang pertama, siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu tahapannya tuh yang pertama mengidentifikasi, menganalisis transaksi. Yang kedua, transaksi itu kita masukkan ke jurnal. Yang ketiga, menyusun jurnal penyesuaian ke buku besar. Yang keempat, membuat neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Yang kelima, membuat neraca saldo penyesuaian dan laporan keuangan. Yang keenam, membuat jurnal penutup. Yang kedua, bukti transaksi. Bukti transaksi itu adalah mencatat serta merekam seluruh transaksi dari kegiatan di sebuah perusahaan itu. Tujuannya untuk mempermudah dalam membuat laporan keuangan di perusahaan. Yang ketiga, jurnal. Jurnal adalah semua transaksi yang di perusahaan itu yang dicatat secara kronologis. Yang ketiga itu jenis-jenis jurnal. Jenis-jenis jurnal ini ada 4. Yang pertama, jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini dikhusus untuk mencatat semua pembelian-pembelian yang ada di perusahaan. Yang kedua, jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini digunakan untuk mencatat semua transaksi-transaksi penjualan yang ada di perusahaan secara terperinci. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini dicatat untuk semua transaksi-transaksi di sebuah perusahaan itu dicatat. Yang keempat, jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas ini dicatat secara terperinci untuk mencatat uang-uang yang dikeluarkan secara terperinci di sebuah perusahaan. Yang keempat adalah buku besar. Buku besar ini adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk mencatat semua informasi-informasi yang telah dicatat dalam jurnal. Yang kelima adalah neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan akuntansi yang mencantumkan saldo akhir di setiap buku besar. Yang keenam adalah neraca lajur. Neraca lajur adalah kertas kerja yang berisikan kolom-kolom untuk menghimpun semua data-data yang dibutuhkan pada saat perusahaan menyusun laporan keuangan secara sistematis. Yang ketujuh adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sebuah catatan informasi keuangan perusahaan yang dicatat secara satu periode tertentu yang digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja keuangan perusahaan. Yang kedelapan adalah di dalam laporan keuangan itu kan ada laporan-laporannya. Yang pertama itu ada 5 laporan. Yang pertama itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini di dalamnya itu ada pendapatan baik operasional maupun non operasional, beban operasional, beban umum dan administrasi. Yang kedua ini laporan arus kas. Laporan arus kas ini berisi tentang arus transaksi masuk dan keluar di sebuah perusahaan. Yang ketiga itu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini berisi apabila ada perubahan modal di dalam sebuah perusahaan itu. Yang keempat ada laporan neraca. Laporan neraca ini berisi tentang transaksi atau laporan-laporan keuangan. 5 itu ada yang kelima itu ada laporan atas transaksi keuangan itu berisikan tentang laporan informasi-informasi terperinci di dalam sebuah laporan keuangan. Yang kesembilan adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini digunakan untuk ketika ada perubahan saldo dan harus disesuaikan ke dalam buku besar.
Yang ke-10 ada jurnal penutup. Jurnal penutup ini dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup laporan laba rugi dan akun prive. Yang ke-11 adalah jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang membalikkan transaksi setelah melakukan jurnal penyesuaian. Yang ke-12 adalah akuntansi. Akuntansi itu adalah sebuah proses untuk pencatatan transaksi keuangan yang nantinya akan menjadi laporan keuangan yang dibutuhkan di berbagai pihak. Yang ke-13 SAK yang berlaku di Indonesia. Yang pertama itu ada PSAK etap. Yang kedua itu ada PSAK IFRS. Yang ketiga itu ada PSAK syariah. Yang keempat itu ada SAP. Yang kelima itu ada PSAK YMKM. Yang ke-14 itu apa itu profesi akuntansi? Profesi akuntansi itu ada publik, pendidik, pemerintah, dan perusahaan. Profesi akuntansi yang pemerintah itu adalah profesi yang bekerja di entitas pemerintah. Yang ke-15 itu ada metode pencatatan persediaan. Metode pencatatan persediaan ini ada dua. Yang pertama perpetual. Perpetual ini barang yang terjual langsung dicatat. Yang kedua ada periodik. Periodik ini barang dicatat secara satu periode tertentu, atau bisa 1 tahun atau bisa dalam 3 bulan. Yang ke-16 itu apa itu persediaan? Persediaan itu barang jadi yang udah siap untuk diperjualbelikan. Yang ke-17 itu apa itu modal? Modal adalah uang yang dipakai sebagai untuk pokok dagang. Ke-17 itu ada spesialis akuntansi. Spesialis akuntansi ini ada akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi sektor publik, akuntansi keuangan, pemeriksaan akuntansi. Yang ke-18 itu jelaskan apa yang dimaksud dengan PSAK 102. PSAK 102 itu yaitu akad murabahah. Akad murabahah ini di mana ada penjual, misalnya di mana ada penjual dan pembeli. Ketika ada transaksi jual beli, si penjual ini menyebutkan harga pokok dari barang tersebut. Kemudian si pembeli ini melebihkan harga harga jual barang tersebut sebagai laba kepada si penjual. Yang ke-19 jelaskan apa isi PSAK 105. PSAK 105 itu berisi tentang akad mudharabah. Akad mudharabah ini di mana ada perjanjian antara pemilik modal dengan pengelola modal. Jadi yang ketika mereka membangun usaha, itu yang menjalankan ini pengelola modal, kecuali jika ada kebangkrutan, ini yang menanggung si pemilik modal, kecuali si pengelola modal yang melakukan kesalahan yang disengaja dan lalai.